teman Digivers, ketemu lagi dengan saya, Terry Lina Arvinta Mona Arfa. Saya salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini saya akan ngobrol bareng salah satu mahasiswa saya. Ini boleh bocoran dikit ya, ini mahasiswanya biasanya seru banget di kelas. Dan mudah-mudahan dengan adanya dia di sini obrolan kita juga nggak kalah seru. Oke, di sini sudah ada Dava. Halo teman-teman Digivers. Oke Dava, boleh kenalin diri dulu sama teman Digivers di sini? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Fajaril. Saya dari Pemasaran Digital 2021 dari Fakultas Ekonomi. Salam kenal. Oke, apa kabar kamu Dava? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Gimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah baik juga dan senang banget bisa ketemu kamu di sini. Oke, aktivitas kamu selain kuliah kira-kira ngapain lagi nih Dava? Oke, mungkin di luar kuliah itu saya juga bekerja sebagai freelancer Bu. Oke, keren banget nih. Dan kebetulan ngambilnya juga di bidang digital marketing juga Bu. Saya sebagai digital marketing spesialis juga. Wah keren nih. Ini salah satu mahasiswa yang produktif ya. Kenapa saya bangga banget punya mahasiswa seperti Dava ini. Selain dia aktif di kelas gitu ya, mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Tapi dia juga aktif sebagai freelancer dan sesuai dengan prodinya dia juga bekerja sebagai digital marketing spesialis. Keren banget. Mudah-mudahan ngobrol kita nanti bisa menginspirasi teman-teman Digivers di rumah. Amin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para mahasiswa yang lain sih Bu. Oke nih Dava. Nah setelah kita tadi udah sapa-sapa teman Digivers, kita langsung mulai obrolan kali ya. Oke, di sini saya lagi mau ngobrolin tentang, kamu denger kan waktu itu gimana hebohnya pas TikTok Shop ditutup. Iya Bu. Nah kita akan ngobrolin itu ya. Oke boleh Bu. Oke. Nah waktu itu saya pernah baca gitu ya di CNN gitu salah satu berita yang tentang TikTok Shop ditutup. Dan itu kan cukup gempar ya buat banyak UMKM, para pebisnis digital dengan ditutupnya TikTok Shop. Bahkan di CNN ini ada satu berita yang menyebutkan bahwa gak lama setelah TikTok Shop ditutup, ini ada PT JNT telah mem-PHK karyawan. Nah saya juga gak tahu benar ya ini apakah PHK karyawan di JNT ini sebagai imbas dari penutupan TikTok Shop atau enggak. Tapi mungkin kita bisa bahas tentang apa dampak dari penutupan TikTok Shop terhadap banyak bisnis yang ada di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu ya? Iya benar sekali Bu. Oke Dav, boleh gak kamu menanggapi tentang ditutupnya TikTok Shop ini? Kita ngobrol buat teman Digivers. Oke. Jadi menurut saya itu kan kebetulan saya juga ngikutin berita-berita tersebut Bu. Dan berita tentang TikTok Shop ditutup itu sangat viral juga dan banyak juga yang protes Bu. Karena penutupan tersebut. Karena ya menutup rezeki lah ibaratnya. Benar banget. Nah tadi kalau nanggapin tentang kasus PHK karyawan mungkin gitu ya, kita gak tahu, mungkin salah satunya juga banyak terjadi ya ketika salah satu media online ditutup, mungkin berdampak pada penurunan penjualan dan itu juga agak berdampak juga pada kehidupan UMKM mungkin ya. Makanya misalkan kayak salah satu JNT juga PHK karyawan mungkin bisa jadi adalah imbas dari penutupan TikTok Shop tadi. Gimana kamu Dava menanggapi hal ini? Nah menurut saya sih kabar tersebut masih simpang siur sih Bu. Karena kan PHK JNT itu kebetulan juga dengan tutupnya TikTok Shop. Nah tapi menurut saya juga TikTok Shop itu emang memberikan dampak besar juga sih Bu bagi para ekspedisi-ekspedisi. Karena kan mereka menurun yang mengirim paket. Ya, gitu layanan ya. mereka itu jadi berkurang dan sehingga banyaknya pegawai tidak sesuai dengan yang mengirim paket kan agak berat juga bagi perusahaan Bu. Nah benar banget, emang sih ya. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah pertimbangan bagi para pembuat kebijakan gitu ya untuk memperhatikan tentang penutupan media online ini seperti TikTok Shop. Karena mungkin bisa kita katakan bahwa kita nggak bisa menahan laju perkembangan digitalisasi. Nah, iya, benar Nggak sih. bisa kita hambat gitu ya. Kalau dibilang layanan offline itu akan terus berjalan. Tapi layanan online juga akan terus berjalan dan ini adalah sebuah alternatif yang diberikan kepada konsumen kita. Jadi mereka bebas kalau mereka lebih menyukai layanan
offline, ya silahkan. Tapi ketika mereka memilih layanan online juga silahkan. Ini sebuah layanan dua-duanya nggak akan berhenti sih. Pasti layanan offline akan tetap hidup, layanan online juga tetap hidup gitu ya. Dan mereka akan hidup dengan berdampingan gitu ya. Cuman memang layanan offline nggak bisa sepenuhnya meraup keuntungan seperti sebelumnya ketika layanan online nggak ada. Jadi mereka harus berbagi rezeki gitu ya Nah, dengan layanan online. ya itu juga benar sih Bu, dan salah satu faktor ditutupnya TikTok Shop itu kan dari protes para UMKM khususnya di daerah Tanah Abang Bu. Karena kan Mm-mm, mereka merasa sejak ada TikTok Shop itu harganya jauh di bawah dari yang pasar tradisional atau konvensional Bu. mm-mm. Dan para UMKM itu mereka menuntut juga untuk ditutup platform-platform lain. Menurut saya itu agak nggak masuk akal sih. Seharusnya mereka yang harus Bener. mengikuti digitalisasi. Iya, Atau ada satu faktor lagi Bu, mungkin dia kurang mengerti dan perlu disosialisasikan bagaimana cara berjualan secara online atau digital. iya. Bener banget Dava. Jadi memang perkembangan zaman nggak bisa kita hentikan gitu ya. Mhm. Dia akan terus bergulir gitu ya. Dan mau nggak mau yang tadinya berjualan secara offline harus bisa beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi ini. Nah, benar. Ya, sebenarnya pemerintah sendiri sudah punya banyak program tentang UMKM Go Digital gitu ya, yang mungkin teman-teman di GeForce bisa akses melalui banyak media sosial tentang UMKM Go Digital. Jadi program ini sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk mensosialisasikan dan mengajak merangkul para UMKM, memberikan banyak pelatihan sampai dari level kayak misalkan berbagai suku dinas UMKM yang ada misal di level kecamatan. Mereka suka bikin pelatihan tentang digital marketing untuk para UMKM ini. Nah mungkin tadi yang beberapa penjual yang ada di Tanah Abang mungkin belum kena sosialisasi ini mungkin ya gitu ya. Nah tapi memang setiap individu yang ada di dalam kegiatan bisnis itu ya memang layaknya mereka untuk mudah beradaptasi dengan perubahan ya. Iya, benar sekali Bu. Dan saya juga pernah dengar dari pedagangnya langsung, alasan mereka nggak mau ikut bersaing di e-commerce itu karena persaingan harganya yang sangat gila Bu. Oh kayak gitu ya. Iya, Iya sih karena emang kalau di digital tuh kan promonya gila-gilaan iya, ya. mereka nggak nutup untuk omsetnya juga, maka modalnya aja pun nggak balik jika mengikuti yang ada di e-commerce. Oke. Mhm, Nah makanya mungkin pilihan sekarang kalau para pengusaha baru atau pebisnis mhm, baru mereka cenderung untuk kalau misalkan digabung gitu ya. Orang yang udah punya misal kios atau lapak di Tanah mhm. Abang kemudian dia layanan online juga mungkin beban untuk operasional di sananya udah gede duluan Nah gitu ya. iya, Nah sedangkan orang-orang yang di online kan mereka nggak punya kios atau lapak gitu ya. dia cuma karyawan atau konten kreator yang untuk melakukan Bener, live streaming aja sih, Bu. iya barangnya bisa ngambil dari orang nggak Nah perlu iya, stok lagi. dia bisa dibilang sebagai dropshipper juga bisa kan Nah mereka. iya pakai Heeh, dropshipper heeh. itu juga lumayan menguntungkan Nah, dan ini mungkin bisa jadi alternatif baru buat para pebisnis baru yang baru mulai daripada nanti udah beli stok banyak-banyak terus kita nggak tahu laku iya atau enggak. benar. Biasanya sekarang ada sistem Record, PO kayak gitu ya bisa dropshipper juga. Nah itu guys bisa dicoba mungkin di sini ada Digiverse yang baru memulai usaha mungkin bisa memilih alternatif ini untuk menghindari banyak kerugian di awal atau biaya di awal kayak gitu. Nah, balik lagi nih tentang PHK karyawan gitu ya. Memang banyak hal ketika misalkan kita tidak beradaptasi dengan perubahan, tentunya ini akan berdampak pada operasional dari perusahaan gitu ya. Dan kalau kita balik lagi tentang TikTok Shop ditutup, sebenarnya hal ini mesti jadi pertimbangan sih ya. mhm. Dampak-dampak yang kayak makin tingginya pengangguran itu juga mesti dipertimbangkan. Karena sebenarnya adanya layanan belanja online itu cukup menghidupkan UMKM dengan cepat gitu ya. Betul Orang sekali, mau Bu. jadi pengusaha kan nggak butuh modal yang terlalu besar ya Dev ya. Iya, dia juga tidak perlu buka seperti yang orang-orang di Tanah Abang secara konvensional, Bu. Seperti dia harus nyewa toko lah karena baru mulai kan nggak semua orang mulai bisnis itu mempunyai modal yang besar, Bu. Nah benar Mhm, banget. Nah ya memang begitu ya. mhm. Jadi mungkin ini penutupan TikTok Shop atau apa ya mungkin
protes-protes dari para UMKM offline ketika ada layanan online ini emang menurut saya agak nggak bisa gitu ya. Karena mungkin kalaupun TikTok Shop-nya udah ditutup, mungkin konsumennya juga belum tentu akhirnya pergi belanja ke sananya gitu ya. Karena dia pasti punya pilihan lainnya lagi gitu kan. Nah itu juga ada faktornya Bu. Faktornya itu di COVID 2019. Oke. 2020 ya. COVID-19 awalnya. Iya. 20 Bu. 20. 19 Ya karena di tahun itu kan semua kan berubah jadi digital. Mungkin itu jadi perubahan pola konsumen juga Bu. Yang beralih dari offline dan menuju menjadi pembelanja yang membeli dari online. Oke. Dan itu emang agak ngagetin sih ya. Buat orang-orang yang belum siap untuk ke ranah digital. Iya benar sekali Bu. Jadi emang tadinya kan baru mau diwacanakan bahwa mungkin one day kita akan berkehidupan dengan banyak digitalisasi. Awalnya kan baru gitu ya. Dan ternyata tuh COVID kayaknya memaksa kita mau gak mau mesti sekarang nih digitalisasinya gitu ya. Nah itu pola konsumen tersebut masih bertahan sampai sekarang Bu. Karena kan belanja dari online itu kan lebih menguntungkan juga Bu. Tidak membuang-buang waktu harus datang ke tempat. Iya, dan kadang-kadang juga dapat promo besar kan dari salah satu e-commerce. Benar banget. Nah Digiverse karena kita sekarang juga kan bentar lagi kita akan ada di era bonus demografi. Di mana jumlah angkatan kerja kita, jumlah usia produktifnya jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya kan usia produktif itu kan target pasar ya. Iya benar. Dan mereka umumnya kan kaum muda gitu ya. Yang ada di gaya belanja, gaya hidup yang seperti sekarang ini. Jadi mau gak mau memang UMKM-nya yang mesti beradaptasi. Itu sih kalau menurut pendapat saya ya Dav ya. Menurut pendapat saya itu kayak gitu. Tapi mungkin mereka juga perlu waktu untuk bisa beradaptasi. Dan di sini mungkin peran pemerintah untuk lebih bisa ngasih sosialisasi dan pelatihan buat mereka supaya mudah proses adaptasinya. Oke benar juga sih Bu. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab kepada para UMKM untuk atau memberikan pelatihan supaya mereka itu ngerti juga Bu. Jadi kita nggak bisa nyalain mereka juga karena kan mereka kan generasinya berbeda dengan generasi zaman anak muda sekarang kan. Di zaman mereka itu belum ada teknologi. Benar. Nah, jadi mereka agak beradaptasi ya agak susah juga. Jadi ya perlu dibimbing lah ibaratnya. Oke. Nah kita emang seru banget nih ngobrolin tentang TikTok Shop, kemudian dampaknya terhadap pengangguran, bagaimana tentang tentang strugglingnya si UMKM ini dia menuju digitalisasi ternyata nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Tapi anyway Dav, kamu baru denger nggak sih beberapa hari yang lalu ternyata ada kabar baik nih guys gitu ya. Ternyata TikTok Shop udah ada lagi, benar ya? Iya benar Bu, dia sekarang berkolaborasi dengan Tokopedia. Oke. Boleh diceritain ke Digiverse gimana nih? Ada wajah barukah dengan TikTok Shop yang kemarin muncul di 12.12? Oke, mungkin di 12.12 tersebut ya agak aneh juga saya ngeliatnya Bu, karena kan udah lama di TikTok nggak ngeliat orang berjualan. Dan tiba-tiba di malam itu banyak sekali yang jualan dan memberikan promo-promo besar Bu. Oke. Namun yang membedakan kali ini kayak paymentnya aja sih Bu, kayak dia berkolaborasi dengan Tokopedia. Kan kalau sebelum-sebelumnya itu dia kayak punya platform sendiri kan. Oh, dan itu mungkin yang kemarin dia belum punya izinnya kali ya untuk yang kan itu. Dia izin awalnya sebagai tempat media hiburan aja kan atau entertainment. Sedangkan faktanya dia juga berjualan. Oke. Dan akhirnya solusinya adalah dengan dia collab sama Tokped. Iya benar. Oke. Nah gitu ya, ada kabar baru juga yang mau kita share ke teman-teman. Mungkin yang belum pada tahu kalau TikTok Shop sekarang udah ada lagi. Boleh nih teman-teman, boleh ngambil smartphone-nya langsung lihat-lihat. Siapa tahu ada barang yang disukain mau dibeli. Sok atau. Mumpung masih awal buka Bu, pasti banyak promo itu. Iya, tapi udah kelewat sih 12.12-nya. Iya sih. Kan biasanya voucher-voucher itu bertahan 7 hari sih Bu. Oke. Nah gitu ya Digiverse. Oke Dav, mungkin kita udahan dulu ngobrolnya. Ada lagi yang mau kamu sampaikan ke Digiverse? Oke, kalau dari saya sih udah cukup sih. Harusnya itu semua udah jelas kan. Oke, terima kasih Dava udah ngasih banyak obrolan seru buat teman-teman Digiverse. Kalau gitu kita mesti akhirin. Terima kasih Dav udah datang. Oke, terima kasih juga Bu telah mengundang saya. Bye-bye Digiverse.